Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anak ustazah semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Ustazah berdoa semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu semangat meskipun belajar dari rumah saja. Baiklah, pada pagi hari ini ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama ustazah adalah Ustazah Umi Hani. Kalian bisa memanggil ustazah Umi. Tugas ustazah adalah guru sejarah kebudayaan Islam kelas 1. Insya Allah selama 1 tahun ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau biasa disingkat SKI. Pelajaran SKI. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa materinya? Coba sebutkan. Mengenal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar sekali. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Bani Hashim karena ayah dari kakeknya adalah Hashim. Kakeknya sendiri bernama Abdul Muthalib. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib, benar sekali. Dan nama ayahnya adalah Abdullah. Abdullah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita berbicara tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika berbicara tentang kelahiran baginda, kita tentu harus tahu ayah ibunya terlebih dahulu. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tempat lahir Nabi Muhammad di Makkah, tanggalnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nah, anak-anak, ketika kelahiran Nabi Muhammad ada beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa kalahnya pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah. Jadi, pada tahun 571 Masehi atau lebih dikenal oleh orang-orang dengan tahun gajah, ada suatu peristiwa penyerangan Ka'bah. Ada seorang raja, namanya Raja Abraha, anak-anak. Raja ini sangat dengki dengan Ka'bah yang begitu ramai, hingga akhirnya ia ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Nah, dia beserta pasukannya yang banyak mengendarai gajah menyerang Ka'bah. Tetapi penyerangan itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Mengirimkan apa? Iya, burung ababil. Peristiwa yang kedua adalah matinya api sesembahan kaum Majusi di San'a. Jadi di sebuah kota ada api yang disebut dengan api abadi. Api tersebut tidak pernah padam, tidak pernah mati karena api
tersebut dijadikan api yang disembah-sembah oleh kaum Majusi. Tapi di hari kelahiran Nabi Muhammad, api tersebut mati. Selanjutnya, peristiwa yang ketiga yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah munculnya mata air Zam-Zam yang telah lama mengering. Jadi mata air Zam-Zam yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lama sekali mengering. Tapi di hari kelahiran Nabi Muhammad, air Zam-Zam mengucur dengan derasnya. Nah, anak-anak, tiga hal inilah peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita bahas namanya. Kenapa sih diberi nama Muhammad? Jadi, Muhammad adalah nama yang diberikan oleh kakek beliau, Abdul Muthalib. Saat kelahiran Nabi Muhammad, ayah beliau sudah meninggal dunia. Jadi, kakeknya lah yang memberikan nama. Kakek Abdul Muthalib ini bermaksud jika diberi nama Muhammad, kelak Nabi Muhammad akan menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan harapan kakek Abdul Muthalib. Apa yang Allah kabulkan? Yaitu cucu beliau menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Bahkan hingga hari ini orang-orang selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pujiannya? Pujiannya dengan selalu bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita berbicara tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau punya istri yang pertama, namanya Khadijah binti Khuwailid, lebih dikenal dengan Khadijah Al-Kubra atau Khadijah radhiyallahu anha. Dari istri yang bernama Khadijah ini, Rasulullah Muhammad SAW memiliki 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Putra beliau yang pertama bernama Al-Qasim, yang kedua bernama Abdullah, tetapi 2 putra beliau meninggal ketika masih kecil. Kemudian putri-putri beliau ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan yang paling masyhur atau paling terkenal adalah Fatimah Az-Zahra atau biasa disebut orang-orang Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri, Ustazah mau tanya dulu, siapa yang ingat tadi tanggal lahir Nabi Muhammad tanggal berapa ya? Iya, benar sekali. Tanggalnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Baiklah. Nah, pertanyaan kedua nih sebelum pelajarannya kita akhiri. Siapa 2 putra Nabi Muhammad SAW? Iya, Al-Qasim dan Abdullah. Kalau putri beliau yang paling terkenal, Fatimah radhiyallahu anha. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini bukan berarti memisahkan kita, karena kita masih akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu lana walakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.